tahun 2030, udara Banda Aceh terasa berbeda. Bukan hanya karena musim kemarau yang panjang akibat perubahan iklim, tapi juga karena suasana hati rakyatnya, penuh harap, tegang, dan berdebar. Sejak awal 2028, Indonesia diguncang badai krisis. Nilai rupiah anjlok hingga tak terkendali. Antrian panjang di SPBU menjadi pemandangan biasa. Di Jakarta, gedung-gedung pemerintahan mulai kosong karena aksi mogok massal pegawai. Namun, yang paling mengguncang adalah kabar bahwa kas negara nyaris habis. Aceh, dengan kekayaan gas Arun dan potensi pelabuhan Sabang, menjadi incaran pusat untuk mendulang pendapatan. Tapi kebijakan baru Jakarta, menarik kembali sebagian besar hasil migas untuk kas nasional, membuat rakyat Aceh marah. Awal percikan. Di Masjid Raya Baitur Rahman, seorang ulama karismatik, TGK Abdullah Hasan, memberikan khutbah yang menggetarkan hati. Kita sudah bersabar, kita sudah berdamai. Tapi jika hak kita terus diambil, apakah kita masih akan diam? Allah memberi kita tanah yang kaya, laut yang luas. Maka kita wajib menjaga amanah itu. Kata-katanya tersebar di media sosial, memicu diskusi di warung kopi, kampus, dan pasar. Generasi muda Aceh mulai menghidupkan kembali semangat perlawanan lama. Tahun 2029, Gerakan Sipil Rakyat Aceh Bersatu menggelar aksi damai di Banda Aceh. Ribuan orang memenuhi jalan sambil membawa spanduk bertuliskan, Aceh berdaulat, Aceh bermartabat. Pemerintah pusat mengirim tim negosiasi, tapi mereka datang dengan ancaman sanksi. Itu justru memperburuk keadaan. Di Papua, Maluku, dan beberapa daerah Kalimantan, suara merdeka ikut bergema. Indonesia seperti kapal besar yang mulai bocor dari segala sisi. Hari Deklarasi, 15 Februari 2030, Gedung Dewan Perwakilan Aceh penuh sesak. Wakil-wakil rakyat, tokoh adat, ulama, dan pemuda duduk berdampingan. Di luar, puluhan ribu orang menunggu sambil meneriakkan takbir. Ketua Dewan berdiri, memegang mikrofon, dan dengan suara bergetar membacakan naskah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami, rakyat Aceh, dengan ini menyatakan kemerdekaan penuh dari Republik Indonesia dan berdiri sebagai negara berdaulat bernama Negara Aceh Darussalam. Langit sore itu memerah, bendera bulan bintang berkibar di setiap sudut kota. Teriakan, tangis haru, dan doa bercampur menjadi satu. Reaksi dunia. Jakarta mencoba mengumumkan darurat nasional, tetapi militer di sebagian wilayah memilih netral karena tidak ada dana operasional. Malaysia dan Turki menjadi negara pertama yang mengakui Aceh. Qatar langsung mengirim delegasi untuk membicarakan kontrak gas jangka panjang. Negara-negara lain mulai bersiap menyusun peta politik baru Asia Tenggara. Di peta dunia yang baru, Indonesia sudah tidak lagi menjadi satu kesatuan. Ia terpecah menjadi beberapa negara kecil. Papua Barat, Maluku, Negara Kalimantan, dan Republik Jawa. Aceh setelah merdeka. Banda Aceh berubah cepat. Jalan-jalan diperlebar, pelabuhan Sabang menjadi zona perdagangan bebas. Mata uang dirham Aceh mulai beredar, berwarna emas dengan gambar Masjid Raya Baitur Rahman di satu sisi dan kapal layar di sisi lain. Namun, di balik kemerdekaan, tantangan besar muncul, perebutan kursi kekuasaan, tekanan dari negara tetangga yang ingin ikut menguasai gas, dan ancaman kelompok bersenjata yang menolak pemerintahan baru. TGK Abdullah Hasan, yang kini menjadi presiden pertama Aceh, berdiri di hadapan rakyatnya di malam peringatan kemerdekaan. Perjuangan ini bukan akhir, melainkan awal. Kita akan membangun negara ini dengan darah dan doa. Dan kita tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah menghancurkan bangsa-bangsa lain. Di langit Banda Aceh, kembang api meledak. Dunia menatap, sejarah mencatat, 2030 adalah tahun ketika Aceh berdiri sebagai negara merdeka, dan Indonesia menjadi kenangan.